Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shalihin wal muhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati bighairi hisab wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa khususan ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Sayyidul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, wabil akhos sesepuh TKN Suryalaya, mana daerah mana? Nah, Kabupaten Musirawas. Sesepuh LDTKN Suryalaya Kabupaten Musirawas serta pengurus-pengurusnya, juga wabil akhos ketua PCNU Kabupaten Musirawas, kepala desa daerah sini, wabil akhos sahibul hajah sekeluarga, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Allah, rahmat Allah, taufik hidayah yang diberikan kepada kita ikhwan akhwat. Syukurin bersama dengan kalimah syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Mudah-mudahan kita bersama syukur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan juga ditambah oleh Allah nikmat-nikmat rahmat taufik hidayah. Amin Allahumma amin.
Salatullah wasalamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah diciptakan di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita dijadikan murid pangarsa Abah Anum Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan selalu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita semua murid pangarsa Abah Anum Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin, yang tidak lain amalan kita semuanya sama, yang diwajibkan hanya zikir, zikir jahar, zikir khafi. Zikir jahar kalimat la ilaha illallah, zikir khafi zikrul qalbi, atau dalam kata lain zikir khafi ini karena zikir rahasia, zikir rohani. Barangkali nanti setelah manakib ada yang mau talqin, insyaallah saya siap untuk menyampaikan talqin zikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Cuman mursyidnya itu biar diketahui lebih dulu pangarsa Abah Anum Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, zikir jahar kalimat la ilaha illallah yang mudah sekali ucapannya, bacaannya mudah, siapapun tahu, tapi kalimat itu kalimat agung. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat agung. Sampai-sampai pernah suatu waktu malaikat Jibril itu waktu membawa kalimat la ilaha illallah kepada Rasulullah matur, ya Rasulullah, ma nazaltu bi kalimatin a'dhama min kalimati la ilaha illallah. Ya Rasul, saya belum pernah turun ke dunia membawa kalimat-kalimat Allah, wahyu-wahyu Allah seagung kalimat la ilaha illallah. Makanya orang yang selalu mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, amalannya banyak, ini Allah akan memberi derajat yang luar biasa. Afdalul ibad darajatan indallahi ta'ala, paling utamanya derajat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang banyak zikirnya, baik zikir jahar, lebih-lebih zikir khafi. Karena zikir khafi ini tidak bisa diperoleh oleh orang kalau tidak masuk thariqah. Tidak ada pelajaran zikir khafi di pesantren. Ya untung kalau di pesantren itu kiainya mursyid, maka bisa muridnya itu
ditalken oleh guru mursyid zikir hobi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, zikir hobi ini menurut Syekh Yahya bin Mu'ad, makanya saya katakan tadi zikir hobi ini lain dari yang lain, tidak mudah diperoleh, baik dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah atau dalam thariqah Naqsyabandiyah, banyak thariqah itu, atau thariqah Syadiliyah, cuman yang kita ikutin thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Fatwa Syekh Yahya bin Mu'ad berfatwa, kam min mustawfirin mamkutun huwa sakitin marhumun. Banyak sekali orang-orang yang minta ampun kepada Allah, baca istighfar, minta ampun, tapi mamkutun, bukan diampunin oleh Allah, bahkan sebaliknya dibenci oleh Allah, padahal itu minta ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa sakitin marhumun, ay wa kam min sakitin marhumun, banyak juga orang itu menang, diam, tidak baca apa-apa, tidak baca Quran, tidak baca salawat, tidak baca tasbih, tapi marhumun, orang itu dikasih sayang oleh Allah. Ya, ini mana apa itu, kalau kita kaji secara akal saja kayaknya nggak masuk akal. Orang sudah minta ampun kepada Allah, nggak diampunin, bahkan dibenci. Kenapa? Minta ampun kepada Allah, baca istighfar, wa qalbuhu fajirun, hatinya kejam, dengki, luar biasa, hasud, sombong, takabur, ujub. Minta ampun, setelah minta ampun jelek lagi, setelah jelek minta ampun, setelah minta ampun jelek lagi, mamkutun. Ini fatwanya Syekh Yahya bin Mu'ad, seorang pakar tasawuf. Wasakitin marhumun, banyak juga fatwa Syekh Yahya bin Mu'ad, orang itu menang, diam, duduk seperti ini, enggak baca apa-apa, enggak baca salawat, enggak baca Al-Quran, enggak bertasbih, tapi marhumun, oleh Allah dikasih sayang, padahal diam aja. Kenapa? Wahada, orang yang oleh Allah itu diam, menang, tapi oleh Allah dikasih sayang. Wa qalbuhu dzakirun, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Kan orang dikir hobi nggak baca apa-apa, ya. Orang berzikir hobi nggak baca-baca, karena yang berzikir hati rohani, yang tempatnya di latifatul qalbi. Berzikir hobi sambil jalan nggak baca, rohani, zikir rahasia. Mohon maaf, saya badan kurang enak karena sudah lama keluar masuk di Palembang ini, ada 18 hari.
Ya, badan seperti saya, iman ya, karena ini tugas dari pengarsa Abanum Syamat Sebul Wafat Tajul Arifin. Barangkali ada yang mau talqin, itu saya talqin. Wa qalbuhu dzakirun, hatinya orang itu selalu zikir kepada Allah, zikir hofi. Orang nggak tahu bahwa panjenengan berzikir kepada Allah, karena yang berzikir hati rohani, yang namanya zikir rahasia. Maka jangankan kita, ya, jangankan kita manusia biasa. Pernah dulu Nabi Musa alaihissalam itu ditawarin oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Auhallahu ila Musa alaihissalam, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, atuhibbu an askuna ma'aka baitaka, apakah kamu bahagia, senang seandainya aku ini meneng bersama kamu, baitaka, di dalam rumahmu. Ini kata tasawuf dikatakan rumahnya Nabi Musa, yang dimaksud hatinya. Apakah senang kamu, apakah bahagia kamu kalau saya ini diam dengan kamu di dalam rumahmu, yakni di dalam hatinya. Nabi Musa itu saking bahagianya ditawarin, diam dengan Allah, menang dengan bupati aja enak, apalagi dengan Allah. Langsung Nabi Musa sujud. Setelah sujud, pikir-pikir, Allah menawarkan agar diam dengan saya di dalam hati saya. Bagaimana caranya? Ini Nabi Musa. Akhirnya matur kepada Allah, ya Allah, kaifa dzalik, bagaimana yang panjenengan tadi tawarkan kepada saya, bahwa bisa diam dengan saya di hati saya. Allah berfirman, ya Musa, ama alimta anni jalisu man dzakaroni. Musa, apakah engkau enggak tahu bahwa saya ini kumpul duduk meneng dengan orang yang berzikir kepadaku, zikir hofi, ya, yang berzikir kepadaku. Saya meneng kumpul duduk, bukan kumpul duduk dengan ini, seperti ini. Kumpul duduknya Allah kepada Nabi Musa. Ama alimta anni jalisu man dzakaroni, wahai sumal tamasani abdi wajadani, apabila di mana saja hambaku itu mencariku, di mana saja, wajadani, hambaku menemukan aku. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Cari di mana, menemukan aku, angsal tahu mencarinya. Makanya begitu zikir hofi, di mana saja, firman Allah, ama alimtah anni jalisu man dzakaroni. Ini zikir hofi. Thariqah TKN Suryalaya.
yang diberikan oleh pengarsa Aba. Sekarang Aba sudah wafat pada tahun 2011. Yang melanjutkan talqin Thariqah Qadir Naqsyabandi dalam negeri, luar negeri, itu adalah wakil talqinnya. Wakil talqin. Sekarang wakil talqin Aba tinggal 25 orang. Yang asli Aba. Untung ada tambahan barusan saya yang menakib ke Suryalaya, ada tambahan wakil talqin yang diangkat Aba. Begitu ada begini-begini, ikut Surabaya. Akhirnya pada manakib yang barusan balik lagi tobat ke Suryalaya, itu wakil talqin. Maka bertambah, asalnya 24. Alhamdulillah. Masih banyak wakil talqin yang belum balik. Mudah-mudahan doakan wakil talqin Aba Anu itu balik semuanya kepada Suryalaya, ya. Tobat. Tanda tangan lagi itu. Karena sebagai wakil talqin diangkat dulu, saya juga tanda tangan. Ini Thariqah Qadir Naqsyabandi. Pengarsa Aba Anu memberi dikir, jahar, zikir khafi sedikit sekali. 165 kalau panjenengan dikir ada 4 jam selesai. Dikir khafi 2 menit selesai. Sama dengan panjenengan sebelum masuk thariqah, dikirnya subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, baca ayat kursi. Kan begitu kalau dikir sebelum kita masuk thariqah dalam syariat. Apa itu enggak bagus? Bagus. Dikir la ilaha illallah, berzikir sama juga 4 jam. Cuman bedanya dikir thariqah kita ini ada yang bantu. Siapa yang bantu? Guru mursyid. Ada yang bantu. Dan kelainan lagi, panjenengan sebelum masuk thariqah Qadir Naqsyabandi, dikirnya sudah ada setiap waktu. Baca istighfar dulu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Cuman kalau panjenengan sibuk atau dalam perjalanan, dikirnya ditinggal. Ya apa enggak? Ditinggal. Saya juga begitu dulu belum masuk thariqah. Kalau sudah sibuk perjalanan ke Jawa, ditinggal dikir, salat saja. Panjenengan sama, enggak ada kodok-kodok dikir. Baru saya masuk Suryalaya, oh ini kelainan Suryalaya. Itu kelainan yang sangat mudah. Banyak sekali kelainan-kelainan yang lain. Dikir thariqah Qadiriyah Naqsyabandi. Banyak thariqah ini. Di Madura juga banyak. Ada Tijani, ada Alawiyah, ada Uluhiyah, ada apa itu? Dalailul Khairat. Bahkan saya di rumah ada yang tanya, ngapain panjenengan masuk thariqah mursyid ke Suryalaya? Di sini banyak mursyid. Oh itu isi hati. Gini aja, takut saya ditanya terus. Sebenarnya ada masalah sama saya itu sampai saya masuk Suryalaya. Bukan masalah apa. Di rumah itu saya ada masalah. Waktu itu saya mengamalkan Dalailul Khairat, itu juga thariqah. Cuman tidak langsung secara thariqah Qadir Naqsyabandi bil mursyid, enggak.
diberi ijazah. Tahu-tahu satu malam Abah itu datang ke hadapan musalla. Saya dipanggil, sini sini sini. Ada apa Pak? Suan saya. Musalla ini tambah 2 sak, kira-kira 3 meter, bagus sekali ini. Iya Abah, sekarang ini katanya Abah, nggak ada orang sekarang Pak bersama saya, kamu ngambil batu tembok. Akhirnya saya ya berat rasanya dalam mimpi itu, sendiri angkut batu itu Abah yang letakkan. Setelah selesai saya disuruh angkut pasir. Pasirnya itu Abah yang letakkan, itu halus. Setelah itu saya matur, sudah Bah, saya yang akan meneruskan ini. Ya teruskan ya, ini kalau diteruskan halusin bagus sekali. Saya bangun pagi-pagi cari fotonya Abah. Oh bener Abah tadi malam. Saya tanya kepada Ikhwan TKN Suryalaya, ada di Madura itu dekat saya. Thariqah Qadir Naqsyabandiyah dari Mursyid Pengarsa Banum apa saja yang diwajibkan? Saya tanya. Jawabnya, yang diwajibkan ada 2 setiap waktu. Apa itu? Dikir jahar, dikir hofi. Saya langsung masuk, 2 sab ini dikir jahar, dikir hofi. Nggak ada yang nyuruh saya, nggak ada yang ngajak. Alhamdulillah, karena petunjuk Allah ini kalau sudah Allah memberi di mana saja datang ya. Apalagi panjenengan sudah punya guru mursyid yang luar biasa. Di dalam zikir ini banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat istimewa kepada orang-orang yang mengamalkan zikir dalam thariqah, baik Qadir Naqsyabandiyah atau zikir thariqah lain ya. Ini makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, marilah zikir ini 165 itu saya sering bilang itu hanya dasar sama dengan panjenengan bikin rumah atau bikin musalla atau bikin gedung, kan ada dasar itu. Setelah dasar diteruskan tambah biar bagus kelihatannya, biar enak, tambah. Ambil 500, bagus sekali. 200, kalau 200 per waktu sehari semalam 1000. Dikir jahar, lain dikir hofinya, tambah sendiri, ditambah lebih bagus ya. Banyak kadang-kadang ikhwan ini kesusu, masuk thariqah 3 bulan minta talqin 7 latifah. Oh, saya waktu ngisi pengajian di Bali bulan Syakban barusan, setelah ngisi di Jakarta 23 hari diundang ke Bali. Nisbu sahabatnya saya di Bali, bukan di rumah. Ya wong ini tugas. Ada ikhwan, saya Pak Yai mohon talqin 7 latifah. Boleh? Ditanya, berapa tahun panjenengan masuk thariqah? Baru 7 bulan. Oh jangan dulu kalau 7 bulan. Dikasih tahu, panjenengan walaupun tidak talqin 7 latifah, tapi dikirnya panjenengan luar biasa, dikir hobinya. Dikir hobi ini mengalir bagaikan air dalam paralon, paralonnya sampai ke sana jauh, mengalir ke 7 latifah ini. Ketemunya dirinya sendiri. Latifah ini punya nur, punya cahaya. Saya nggak bisa menerangkan ini ya, soalnya ini rahasia juga. Nur, mengandung nur. Bahkan saya di rumah pernah sakit, diperiksa dokter itu, dokternya heran,
Sampai-sampai kalau mau Pak Yai jantungnya tukar sama jantung saya. Saya diperiksa jantung, baju dibuka, kaos dibuka semua. Saya disuruh tidur, ada komputernya. Ternyata setelah saya tanya, gimana jantung saya Pak Dok? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu, loh, kan saya yang sakit. Iya, sampean amalannya apa? Kok tanya amalan Dok? Saya sakit minta penyembuhan. Akhirnya dokternya itu ngasih tahu, Pak Yai, semenjak saya memeriksa jantung pasien-pasien dari dulu sampai sekarang, belum pernah saya ketemu barusan. Kenapa? Saya curiga, takut jantung saya sudah busuk. Waktu periksa di dada panjenengan sebelah kiri, di komputer itu ada lafal Allah. Di komputer ada lafal Allah. Oh, kalau itu bukan amalan Pak Dok. Apa? Kalau amalan ini ada jangka waktu 40 hari, 100 hari, hisib umpamanya ada jangka waktu. Kalau ini bukan. Apa itu? Ini toriko. Loh, toriko? Iya. Pak Yai, ibu saya toriko juga. Toriko apa? Naksabendi, orang Sampang itu. Boleh saya ikut torikohnya Pak Yai? Oh boleh, saya memang cari kalau orang mau masuk toriko itu ya. Akhirnya talqin dokter itu, dokter spesialis. Setelah talqin banyak orang yang disuruh masuk toriko sama saya oleh dokter. Alhamdulillah, petunjuk Allah itu di mana-mana luar biasa. Ya barokah pengersa abah, barokah pengersa abah pelantara. Makanya saya tadi bilang bahwa zikir ini, kalimat la ilaha illallah, zikir hofi, itu zikir agung. Abah agung seperti itu karena zikir. Bahkan abah ini dulu ada orang mau masuk, mau talqin bah, ya mari sama-sama belajar. Kata abah, sama-sama belajar, padahal sudah mursyid ya. Sekarang bukan mursyid sih, wah. Dan tandanya mursyid itu teliti saja panjenengan, sulit menyalahkan orang yang salah. Salah kepada Allah sulit disalahkan. Ini mursyid. Kalau kita disalahin, oh gini. Kalau mursyid enggak. Dulu bulan Ramadan, rumah abah ini kan di depan itu jalan ya, jalannya orang belanja ke pasar. Di situ saya pusing di Suryalaya. Kalau saya sholat saya hadap ke selatan, bukan ke barat, menurut saya ke selatan. Itu jalannya orang ke pasar. Di sebelah utara ada orang namanya Pak Udin. Ini waktu bulan Ramadan kira-kira jam 9 mau ke pasar, orangnya nggak puasa. Abah ada di luar. Kamu Udin? Iya Abah. Mau kemana? Mau ke pasar Bah. Kamu nggak pasar ya? Enggak Bah. Sini. Diberi makan. Udin itu diberi makan oleh Abah. Enggak Bah, jangan Bah. Sudah, kamu kan nggak pasar. Kalau saya pasar nanti saya diberi makan. Kalau panjenengan ada orang nggak pasar, marah. Sekarang bulan Ramadan kamu enggak ya? Ini mursyid lain. Ya, makanya kita ini menjadi murid pengersa Abah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mursyid kita, mursyid kamil mukamil.
Saya yakin pada mursyid Abah ini waliyun min auliyaillah. Kullu mursyidin waliyun. Kalau tidak wali nggak bisa jadi mursyid. Kullu mursyidin waliyun. Dan mursyid ini menurut, apalagi di kitab sejarah saja, mursyid ini yang mengangkat mursyidnya Rasulullah, mengangkat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ini mursyid. Rasulullah mengangkat Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengangkat mursyid Sayyidina Husain, Sayyidina Husain mengangkat mursyid entah Syekh Zainal Abidin apa Syekh Muhammad Al-Baqir. Jadi mursyidnya yang ngangkat. Ini jadi mursyid sendiri. Kalau ada mursyid ini angkat sendiri, wah banyak mursyid. Kelabuyan nih, semua jadi mursyid. Pokoknya ada bisa baca kitab jadi mursyid. Tidak mudah mursyid ini. Dan ini mungkin ada titel bahwa orang ini bakal jadi mursyid, biar panjenengan tidak ragu-ragu. Di Madura itu ada orang namanya Ali Wafa. Oleh orang tuanya dibawa suhan kepada seorang mursyid. Setelah nyampe suhan, oh kamu anaknya mursyid ya? Bukan Mbah, Ali Wafa. Mursyid bukan Ali Wafa. Nggak ngerti orang tuanya itu. Tahu-tahu lama-lama jadi mursyid, mursyid Naqsabandiyah. Wah, sudah diketahui karena ada tanda sudah. Apalagi yang ngangkat ikhwannya itu, wah repot itu, banyak sekali nanti ikhwan ngangkat, ikhwan ngangkat. Oh, salbut dikir ini. Nah, makanya kita sekarang ini zaman akhir, nafsu manusia naik, digoda oleh iblis nafsunya. Wajar kamu jadi mursyid. Nah, kata nafsu ini bahaya. Makanya zikir hobi itu untuk membersihkan nafsu yang jelek-jelek. Tidak bisa hati kita hidup kalau nafsu ini tidak bersih. Makanya zikir hobi untuk membersihkan nafsu kita. Ya, berzikir hobi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ini zikir. Ada tambahan lagi dalam thariqah kita, khotaman, manakiban seperti ini. Boleh ditambah. Panjenengan sekarang ikut manakib. 3 malam lagi ada manakib umpamanya dekat. Enak panjenengan hadir. Khotaman, di khotaman itu saya barusan di Palembang khotaman tam di rumah Pak Samsul, juga di mana itu Sungai Lilin ya. Saya bilang Sungai Lilin, barangkali sungai itu banyak lilinnya kata saya. Enggak ada katanya, tapi Sungai Lilin. Di sana khotaman tam bagus itu. Isi khotaman itu kalau diamalkan, waduh, luar biasa. Sholawatnya saja berapa dalam khotaman itu? 100 berapa ratus itu satu saja. Kalau sholawat itu benar, hatinya ikhlas, ini sabda Rasul, man sholla alayya sholatan ta'diman li haqqi
Barang siapa yang baca salawat satu salawat tetapi takdiman lihaqi, karena takdim mengagungkan lihaqi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan takdiman lihaqi khalaqallahu ta'ala min dalikal qaul malakan. Allah menjadikan salawat panjenengan satu malaikat. Salawat jadi malaikat. Ya Allah yang menjadikan jadi. Khalaqallahu ta'ala malakan. Khalaqallahu min dalikal qaul malakan. Lahu janahun bil masyriq wal akhar bil maghrib. Malaikat itu punya sayap, satu nyampe ke masyriq ujung timur alam, satunya nyampe ke maghrib ujung barat alam. Lahu janahun bil masyriq wal akhar bil maghrib. Apa kerjanya malaikat itu? Allah mengutus malaikat itu, lahu janahun bil masyriq wal akhar bil maghrib. Fayaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman kepada malaikat, sholli ala abdi kama sholla ala nabi. Kamu malaikat mohonkan rahmat orang itu kepadaku, ala abdi, mohonkan rahmat, disuruh mintakan rahmat kepada Allah malaikat itu. Sholli ala abdi kama sholla ala nabi fa yusolli alaihi ila yaumil qiyamah. Maka malaikat itu memohonkan rahmat panjenengan kepada Allah sampai hari kiamat. Luar biasa. Apalagi di dalam khotaman berapa itu? Biasanya yang ngambil dikit-dikit ya, tiga. Kenapa? Biar cepat selesai. Kalau amalan selawat khotaman manakib biar cepat selesai. Tetapi kalau masalah uang jangan dulu selesai, tumpuk dulu. Kalau selawat dikir biar cepat selesai. Khotaman katanya tam, tapi tidak pas. Nah, dinamakan tam, ya lumayan lah. Manusia memang begitu ya. Nawar barangkali ditawar terus tetapi alhamdulillah alhamdulillah, mudah-mudahan kita model pengarsa Abah ini kita mendapat bantuan Abah nanti di akhirat ini dikagumin oleh Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah itu pernah bersabda, ajibu rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Allah heran kepada umatku, ajibu rabbuna min qaumin, umat-umat Rasulullah yang digiring ke surga cara berantai-rantai. Abah membawa muridnya, Sidina Ali bawa, Mursyid Naqsabandi bawa, ikut semua muridnya. Ajibu rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat ikut Abah ya. Nah, ikut Abah. Insyaallah kalau nanti di akhirat ikut Abah tidak kemana-mana ini. Tujuannya sudah diketemukan orang kekasih Allah ini menjadi kekasih Allah, tempatnya di surga. Nah, ya. Insya Allah kita kalau ikut Abah ya tempatnya juga di sana. Alhamdulillah. Hanya kita amalkan, bukan hanya ikut torikonya saja. Ada kadang-kadang kalau ada pentalkinan talkin, tapi nggak diamalkan. Ada pentalkinan lagi talkin lagi. Nggak bisa ini. Sama dengan panjenengan nanam kelapa sawit tapi tidak dirawat, nggak bisa hasil.
masuk toriko tapi nggak diamalkan, ya nggak ada gunanya itu. Hanya talqin itu. Cuman alhamdulillah bisa ikut talqinnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apakah cukup ya? Cukup. Nah, saya ikut saja. Kalau sudah kira-kira cukup, ya saya berhenti. Kalau masih disuruh lanjut, ya dilanjutkan. Ini jam 10:04. Sudah makan? Sudah. Oh, jasmaninya sudah selesai. Gitu, jasmani duluan, baru rohani. Ya. Kalau di Madura lain, rohani dulu, khotaman, manakiban, dikiran, khotaman, manakiban, makanan. Di sini dikiran, khotaman, makanan, manakiban. Ya, sama saja lah. Cuman kadang-kadang kalau makan dulu itu ngantuk. Ngantuk kadang-kadang. Ya. Ikhwan akhwat yang bukan Allah, ya, kiranya ini yang bisa saya sampaikan sedikit, karena saya terus terang saya tadi sampaikan bahwa badan kurang enak. Ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua murid pengresa Abanum yang hadir pada kali ini juga yang tidak hadir mendapat barokah karomah guru kita Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu an, dan mendapat barokah karomah Sultan Aulia Syadil Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mendapat ridha Allah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.